Langsung saja ke narasumber yang pertama. Nah, Bapak mungkin bisa berbagi pengalaman kepada siswa-siswi kami yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Kira-kira apa saja atau bagaimana sih proses Bapak bisa sampai hari ini menjadi seorang arsitek handal? Ya, terima kasih. Selamat pagi adik-adik, Bunda Guru, Pak Agung ya tadi, Pak Agung, belum sempat ketemu tadi. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Putra Rahmat Ismail. Memang profesi sekarang dari lulus, memang udah konsisten ya menggeluti arsitek. Kalau bicara proses memang ya seperti layaknya yang lain juga ya. Jadi kalau untuk menjadi arsitek, tentunya kita habis lulus SMA ya. Lulus SMA kita ngambil sekolah di perguruan tinggi, pastinya di jurusan arsitektur. Memang ada perbedaan, Bu Arin, adik-adik. Untuk menjadi arsitektur kalau dulu dengan yang sekarang agak berbeda prosesnya. Kalau di zaman kami, itu zaman istilahnya zaman generasi apa ya? Jet kali ya, kalau kita itu ya. Jadi setelah lulus arsitek itu kita kuliah selama 4 tahun. Jadi di arsitek kuliahnya 4 tahun. Kalau dulu kami gitu, terus lulus dapat gelar sarjana. Nah dulu namanya sarjana teknik. Kita masuk di golongan teknik dulu arsitektur itu. Jadi kita mendapat titel sarjana teknik. Ya ada yang berprofesi langsung ikut konsultan atau kerja sendiri atau dan tidak banyak juga yang kerja di luar arsitek sebenarnya lulusan arsitek itu. Ada yang ke bank juga ada. Dulu gitu memang terjadi semakin ke sini. Nah kita mau nggak mau kan kita berhubungan dengan dunia internasional ya sekarang. Secara global ini juga sudah mempengaruhi. Jadi siapapun bisa ke sini. Nah, diharapkan juga kita bisa ke sana dalamnya ke luar negeri ya, bertukar. Kita bisa kerja sana, orang sana juga bisa kerja sini. Akhirnya dengan mengikuti zaman yang serba cepat ya, era global ini, mau nggak mau kita harus menyamakan diri dengan yang di luar. Nah, jadi dunia arsitek tuh nggak cuma di Indonesia. Arsitek itu ada namanya Perkumpulan Arsitek Dunia. Itu masuk dalam UEA namanya, Union of International Architect. Nah, UEA ini mensyaratkan pendidikan arsitek itu harus 5 tahun. Nah, jadi yang tadinya di Indonesia itu lulus sarjana arsitek itu cukup 4 tahun. Nah, sekarang kalau mau jadi arsitek itu harus 5 tahun. 5 tahun dalam artian kalau adik-adik besok kuliah itu ada namanya SKS. Kalau 4 tahun itu SKS-nya itu cuma 144 salah. Nah, kalau 5 tahun itu harus mencapai 160 SKS. Artinya dengan pendidikan di Indonesia itu setelah lulus sarjana kita bisa mengikuti namanya pendidikan profesi arsitek. 1 tahun atau kita mengambil kuliah S2, Magister Arsitek Desain. Nah, jadi selama kuliah itu kuliah di arsitek sebenarnya nggak susah sih, nggak susah tapi nggak juga mudah gitu. Yang penting semangat. Jadi arsitek tuh kuliahnya tuh banyak tugas dulu itu. Jadi belajarnya tuh banyak mengerjakan namanya dulu tuh studio perancangan. Jadi kita di kuliah itu ada namanya studio. Nah, studio itu istilah belajar mendesain. Itu satu sekali kuliah itu mungkin bisa 4 jam. Khusus gambar. Nah, kalau adik-adik arsitek tuh menggambar iya. Kalau punya bakat menggambar juga bagus. Tapi belum tentu yang bisa menggambar itu juga bagus mendesain. Nah, itu
dan tidak banyak juga yang tidak bisa menggambar, punya ide bagus. Nah, itu. Jadi poinnya menjadi arsitek itu kalian harus banyak-banyak berimajinasi, banyak-banyak melihat. Kalau memang besok mau niat jadi arsitek, kemanapun pergi, kemanapun kita misalnya lagi diajak jalan-jalan sama ayah bunda, ya kita lihat-lihat bangunan. Oh ini gimana sih bikinnya? Dulu dulu saya juga gitu. Waktu seumuran mungkin SD kali ya. Jadi waktu SD itu seneng lihat orang bangun itu. Oh apa dulu sih yang dibikin gitu loh. Bawahnya apa sih? Nah dengan ketertarikan itu, ya akhirnya membentuk keinginan yang kuat. Nah jadi untuk sekarang, jadi sekarang tuh sudah ada namanya Undang-Undang Arsitek. Nah, itu terbit tahun 2017. Jadi Indonesia sebelum tahun 2017 memang belum memiliki undang-undang arsitek, Bu Linda. Nah, sekarang sudah memiliki undang arsitek. Jadi profesi arsitek itu sudah diakui negara dan diakui internasional arsitek Indonesia karena sudah memiliki undang-undang arsitek. Nah, dengan undang-undang arsitek itu tidak boleh orang sembarangan menyematkan titel arsitek sekarang. Nah, jadi arsitek itu akan diberi titel setelah dia melalui beberapa tahap. Jadi orang dan dia mempertanggungjawabkan keahliannya itu karena dihargai negara sudah. Dia mendapatkan haknya, tapi dia juga harus mempunyai tanggung jawab yang besar. Ya kurang lebih kita menjadi seorang dokter lah, arsitek itu. Cuma dokter itu yang ya sama-sama mempunyai tanggung jawab. Dan tanggung jawab dokter adalah bagaimana dia menyelamatkan manusia ya, manusia personal, lebih ke personal, orang per orang. Nah, kalau arsitek enggak. Arsitek itu punya tanggung jawab dari segi bangunannya sama penghuninya. Nah, jadi kalau ada bangunan atau kegagalan bangunan, itu yang ditanya duluan, yang dipanggil duluan itu arsiteknya. Nah, makanya jadi arsitek itu tidak mudah. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, misalnya terjadi kebakaran, terjadi bangunan yang mengakibatkan bangunan itu mencederai atau menimbulkan musibah bagi penghuninya, nah itu pertanggungan arsitektur akan ditanyakan terlebih dahulu. Nah, maka tidak mudah jadi arsitek. Nah dengan ada undang-undang ini kita jadi cerita gini, ke depan kalian lulus, setelah itu ngikutin pendidikan lagi namanya profesi, terus itu kalian magang selama 2 tahun. Magang itu artinya gini, kerja tapi diikut dengan arsitek yang sudah berlisensi istilahnya. Nah setelah itu lulus 2 tahun, nah di Indonesia arsitek itu harus ikut yang namanya Ikatan Arsitek Indonesia. Itu organisasi arsitek yang diakui di Indonesia. Namanya IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. IAI ini berafiliasi dengan tadi Union of International Architect. Itu markasnya di Prancis. Nah, itu kumpulan dari semua arsitek di dunia. Nah, kita ngikutin itu ceritanya. Jadi kita nggak berdiri sendiri. Nah, jadi apa-apa ya, setelah kalian bekerja dengan kalau di arsitek tuh di dokter tuh mungkin koas kali ya. Nah, jadi seperti koas gitu. Lalu kalian ikut uji kompetensi. Nah, apa yang disebut uji kompetensi yaitu kalian diuji mengenai skillnya, terus knowledge-nya, yang terakhir adalah attitude. Nah, ada yang tahu attitude nggak? Harusnya udah tahu ya. Pasti tahu semua. Nah, attitude itu adalah tata laku. Jadi kalau kalian pinter jadi arsitek, terus bagus gambarnya, tapi tata lakunya nggak bagus, ya bisa nggak lulus, gitu loh. Nah, yang penting tuh di situ bisa kita lihat kejujuran, itu pasti. Terus nilai-nilai kesopanan, menghormati, menghargai, nah itu. Jadi ketika dengan klien gimana, terus mengikuti aturan main yang ada, jangan kalian langgar, itu yang dinilai. Nah setelah itu kalian mendapatkan
dikukuhkan mendapatkan surat tanda register arsitek. Nah, baru kalian bisa disebut arsitek. Oke, baik. Wow. Ya nak, coba tadi sudah kalian dengarkan bahwasanya untuk menjadi seorang arsitek itu prosesnya begitu luar biasa panjangnya ya. Nggak cuman bisa gambar, terus sekolah jurusan arsitek, jadi arsitek. Bukan seperti itu ya. Jadi ada proses yang panjang. Jadi yang kalau sekarang udah pengen jadi arsitek, silakan dipersiapkan. Semua hal yang berhubungan dengan arsitek ya. Oke, Bapak, itu tadi menjelaskan tentang proses ya. Kira-kira nih dalam proses untuk menjadi arsitek, masalah yang pernah muncul atau yang pernah Bapak alami serta bagaimana Bapak menyelesaikan masalah itu? Ya, jadi kalau kita berprofesi arsitek loh adik-adik, itu enaknya gini, kita tuh setengahnya tuh entrepreneur. Jadi kalian bisa bekerja sendiri, kalian bisa jadi bos sendiri. Kalau kalian mau bikin perusahaan, kalau kami itu kita ada perusahaan Ibu, saya kebetulan direktur yang namanya perusahaan konsultan arsitek. Nah, tapi arsitek juga bisa berdiri sendiri, seperti dokter itu praktek sendiri bisa. Jadi bisa bikin perusahaan dengan meng-hire, dengan membentuk tim ya. Nah, tapi ada juga arsitek yang bekerjanya sendiri. Nah, tentu saja tergantung klien yang mau diraih. Jadi keseluruhan sebenarnya secara prinsip tidak ada sih. Jadi kita karena senang ya, jadi kalian harus senang dulu melakukan sesuatu itu. Kalau memang poinnya kalau ada yang ingin menjadi arsitek itu harus senang dulu, senang karena setengahnya kita menggunakan sebuah ID ya. ID itu kan mood ya. Kalau kita moodnya bagus, enak, senang, ya ide itu keluar dengan sendirinya. Nah, terus banyak-banyak melatihkan diri, yaitu tadi dengan melihat, mencontoh. Ya kalau kesulitan sih kadang-kadang ya biasanya di target waktu saja. Nah, sama waktu kuliah juga gitu. Kuliah itu sebenarnya enak, arsitek itu nggak susah, nggak banyak hitung-hitungan. Hitung-hitungan tuh paling di semester 2 adanya. Habis itu banyak gambar. Kan gambar aja. Cuma kalau dulu kan referensi kurang ya. Kalau sekarang referensi harus banyak. Kalian lebih mudah lah kalau menurut kami. Terus dulu gambar masih manual, pakai meja gambar gitu kan. Nah, sekarang udah ada komputer. Tinggal klik, jadi asal komputer itu yang harus kalian perdalami untuk mempermudah pekerjaan. Jadi kita banyakin sering-sering menggambar, sering-sering melatih kebiasaan. Nah, ntar ide kan muncul. Nah, itu jadi sering-sering. Pertama nyontoh dulu aja, nyontoh. Kalau sulitan cari ide, nyontoh dulu. Sama persis gambarnya, misalnya ada rumah kita gambar, kita contoh atau nyontoh apapun lah. Setelah itu baru lihat, terus kita combine-kan. Nah, lama-lama terbentuk sendiri ntar kebiasaan itu. Sama kayak pelukis ya, arsitek itu makanya ada art itu kan seni artinya, teksnya itu ya tekniknya. Nah, jadi suatu karya seni yang dibarengi dengan suatu yang bisa diperhitungkan lah istilahnya, tekniknya itu. Nah, tapi memang makanya 50-50 itu arsitek itu yang dijual itu adalah karya. Jadi misal orang senang nyari arsitek itu bukan karena dia ada titel arsiteknya juga, belum tentu juga, tapi bisa jadi dia karena senang sama karyanya. Ya kayak sama pelukis, orang mau beli lukisan karena senang lukisannya kan, belum tentu senang sama arsiteknya. Nah, jadi arsitek tuh yang dicari orang tuh bukan arsiteknya, tapi karyanya. Jadi semakin bagus karyanya, semakin bagus hasilnya, ya otomatis itu kalian akan dapat reward sendiri itu, entah dari mulut ke mulut atau ngeliat langsung orang, oh siapa sih yang bikin. Nah, itu senangnya arsitek. Jadi misalnya, oh nih bangunan ini siapa sih arsiteknya, kan arsitek beda dengan kontraktor. Jadi arsitek itu desainer. Jadi orang yang mendesain gitu ya, mendesain yang punya ide sampai desainnya lengkap digambar terus bisa dibangun. Nah, posisi kan sebagai desainernya dan penanggung jawabnya. Jadi kalau di project
Itu arsitek itu ada leader, Bu Arin. Jadi arsitek itu leader, artinya orang struktur ya, orang sipil ya gitu ya, itu di bawah arsitek. Jadi tim-tim yang lain itu di bawah arsitek, mereka ngikut apa kata arsitek. Nah, jadi kalau kalian jadi arsitek itu kalian harus berbangga karena di dalam sampai sampai yang punya apa, yang owner pun pemilik proyek pun ya harus ngikut arsiteknya. Nah, makanya arsitek tuh kalau di proyek itu kayak ya kalau bahasa enak itu jadi rajanya proyek lah istilahnya gitu. Semuanya ngikut apa kata dia gitu. Nah, tapi di satu sisi ya itu tanggung jawabnya ya di arsitek juga semuanya kalau ada apa-apa. Yang pertama mempertanggungjawabkan hasilnya itu. Nah, makanya intinya itu tekun, teliti, dan kreatif. Kuncinya itu aja. Nah, terus lalui dengan ikhlas. Ya, insya Allah kalau semuanya sudah dijalani, ya hasil itu akan mengikuti dengan sendirinya. Gitu, Bu Arin. Wow, tekun, teliti, dan kreatif. Itu bisa kalian jadikan tagline ya. Semua hal kalau dijalani dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan, lalu diimbangi dengan kreativitas, pasti akan menjadi karya yang luar biasa. Oke, nah yang terakhir Bapak, bagaimana Bapak bisa tetap, atau apa yang menjadi motivasi pertama Bapak untuk menjadi arsitek? Ya itu, arsitek tuh biasa kalau dulu ya, kalau kalian pasti sudah kenal ya, Bapak pendiri bangsa kita ya, Insinyur Soekarno. Pak Soekarno itu kan arsitek, tapi memang dulu kuliah arsitek itu masih masuk dalam ranah teknik. Jadi antara kuliah di sipil sama arsitek itu masih gabung. Tapi basic beliau adalah arsitek, makanya arsitek itu adalah orang yang bisa memikirkan masa depan. Lihat saja pemimpin yang basicnya arsitek, dia mikirnya nggak saat ini, tapi mikirnya masa depan. Karena orang yang belum bisa memikir, dia harus bisa memikir duluan. Itulah fungsi perencana. Nah, itu kuncinya. Jadi kalian harus membayangin orang yang belum terbayang, kalian sudah bisa bayangin. Nah, makanya kenapa Bung Karno itu hebat? Karena dia punya pemikiran jauh ke depan. Itulah kelebihannya arsitek. Dan itu dilatih sejak kalian masuk jurusan arsitek. Disuruh membayangkan, disuruh menghayal, bermimpi. Nah, jadi kalau arsitek itu bagaimana membuat sesuatu yang jelek jadi bagus, gitu ya. Bagaimana membuat sesuatu yang belum ada jadi ada. Orang nggak kepikir kok bisa. Nah, itu semakin kalian bisa memikirkan sesuatu seperti itu dan hasilnya bagus, otomatis ya kalian bisa menuju ke arah yang lebih baik. Artinya bisa menjadi arsitek yang hebat. Dan rata-rata arsitek yang hebat itu pasti karyanya memang kita nggak bisa mikir kok bisa ya dia terpikir seperti itu. Nah, itu. Jadi menurut saya ya itu banyak-banyak. Tapi untuk menuju situ ya tentu saja proses. Tidak mungkin kita tiba-tiba nyontoh sesuatu yang abstrak ya. Jadi kalian juga waktu awal harus, misal kalau kita melukis, lukislah lukisan yang benar-benar sama persis misalnya, atau yang natural, atau yang lukisan alam misalnya. Oh, tapi jangan kalian baru belajar melukis sudah melukis abstrak, orang nggak paham. Nah, kecuali kalian udah jadi pelukis terkenal, mau melukis satu asal aja pun, contohnya Apandi, mungkin ada yang kenal ya, pelukis Apandi. Nah, itu lukisannya kan kalau kita lihat kan nggak jelas, abstrak. Tapi nilainya ratusan juta. Tapi kalau kita baru memulai melukis seperti itu, belum tentu ada yang beli dan memahami ini apa ini. Nah, jadi kita memulai itu dengan sesuatu yang real aja dulu. Misal bikin gambar mobil, ya coba menggambar mobil yang kelihatannya persis mendekati, atau menggambar pemandangan itu bagus, kelihatan hidup, itu dulu aja. Nah, kalau itu sudah tercapai, orang melihat, baru ke step selanjutnya. Intinya ya jadi arsitek kita ke depan, kalau sudah, yang kedua itu tadi
kita berusaha banyak-banyak traveling. Jadi motivasi saya itu bisa traveling, Bu Ilin. Jadi dalam artian gini, insya Allah kalau kalian jadi arsitek, terus ada klien, terus dapat proyek yang besar, otomatis kan kita dapat haknya atau fee-nya yang besar. Nah dari situ kalian bisa mengupgrade diri. Jadi memang arsitek itu penghargaannya dia karena dia entrepreneur ya. Jadi motivasinya salah satunya itu tadi kita mendapatkan hak yang berdasarkan persentase dari nilai suatu project. Jadi semakin proyeknya besar, kalian akan mendapatkan penghargaannya juga besar gitu loh. Jadi untuk menuju situ ya rajin-rajin aja berdoa. Kalau kita di Muslim mungkin banyak-banyak bersedekah. Intinya itu dengan kita. Yang kedua juga dengan jadi arsitek kita juga bisa membantu orang sebenarnya sama kayak dokter. Misalnya nih ada di wilayah bencana, kita juga kadang-kadang di Ikatan IAI Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia itu mengadakan forum mendesain rumah-rumah, bisa ada bencana ya. Nah kita mendesain gratis rumah-rumah yang area terdampak tadi. Kita bekerjasama dengan PU. Jadi banyak juga aksi-aksi sosial yang bisa kita tanamkan di situ. Ya tinggal ya itulah salah satu motivasinya kita kalau kita tekun kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan jadi arsitek. Yang kedua kita juga bisa membantu sesama dengan jadi arsitek itu. Itu Bu Arin. Baik, terima kasih. Itu tadi anak-anak penjelasan tentang bagaimana itu arsitek, apa saja yang dilakukan, dan alasan mengapa menjadi arsitek semua sudah dijelaskan dan diceritakan kepada kalian semua. Sekarang nih, bagaimana kalau menurut Pak Putra nih, sebagai seorang arsitek harus konsisten, menjaga konsistensi ini harus seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bu Arin. Adik-adik, ya memang seperti yang kakak-kakak tadi jelaskan, dimanapun kita berada itu memang kita di ketekunan itu harus jalannya. Misal waktu sekarang lagi SMP, tekunin aja apa yang ada sekarang. Jadi konsisten itu artinya kita komitmen pada apa yang sudah kita inginkan, itu aja sih sebenarnya. Poinnya memang di konsisten semuanya itu. Jadi kalau kita sudah menyerah memang apapun itu mau jadi apapun ya akan susah gitu loh. Jadi memang di konsisten itu penting. Tapi yang kedua, memang ini tergantung keyakinan kita. Tapi poinnya memang doa, usaha itu memang harus saling beriringan. Jadi yang kedua beramal. Dari segala perjalanan memang kadang-kadang rezeki segala itu memang kita udah usaha udah 90%, kadang-kadang bisa aja terjadi kegagalan gitu loh. Nah, jadi apa yang kita lihat harus dengan kejujuran, keikhlasan. Saya yakin kakak-kakak kalian ini pasti pernah mengalami itu, tapi saya yakin juga keberhasilan mereka tidak hanya sekedar mereka ulet, bisa saja dengan doa orang tua, doa orang-orang yang mereka bantu. Nah, itu menjadi hal yang di luar standar yang umum kita dapatkan. Jadi itu sudah karunia Tuhan. Jadi poinnya jangan cuma usaha itu dilakukan karena begitu kita belajar kita belajar ulat tapi tanpa doa dan segala bisa saja kita gagal. Gitu. Yang kedua, ketika kita berusaha kuncinya jangan berbuat yang menyimpang. Usaha itu akan jalan lancar kalau kita di koridor yang lurus. Saya yakin semuanya yang menjalani usaha pasti seperti itu konsepnya. Tapi sekali dia membuat penyimpangan, saya yakin usahanya pasti akan gagal. Jadi konsisten di situ artinya ya kita konsisten di apa yang kita inginkan, konsisten di pekerjaannya, dan konsisten juga jangan lupa kepada yang kuasa, pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk itu kunci utama sih menurut saya. Nah kalau memang ada orang tua, ya kita minta doa orang tua. Itu ada keberkahan. Ya menurut saya sih di situ ya, Bu Arin ya kunci. Oke, baik, terima kasih.